Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi di video kedua ya untuk materi perkuliahan praktikum kimia dasar yang terpaksa kita online kan karena COVID-19. Oke dek, di materi ini kita akan membahas mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium kimia. Nah, video ini nanti akan dibagi menjadi dua part gitu ya. Part pertama, kita akan sampai ke tahapan uh, outfit apa yang harus kita gunakan gitu ya. Dan di part berikutnya kita akan bahas mengenai perilaku gitu ya yang baik di lab kimia sampai dengan simbol-simbol bahan berbahaya. Oke, yang tadi belum sempat berdoa, tolong berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi berkah dan membawa kebaikan bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke deh, nah seperti biasa ya. Jadi di video ini disusun oleh Ibu Amel, Bu Ica, dan Bu Yuli gitu ya. Oke, kita masuk. Nah, kenapa kita harus bekerja dengan aman di lab kimia? Kenapa sih kita harus belajar K3 gitu ya? Ini yang pertama kali harus kita ingat gitu ya, bahwa semua bahan kimia itu punya potensi bahaya. Apa? Semua bahan kimia punya potensi bahaya. Ya, selama kita bisa mengendalikannya gitu ya, maka bahan ini menjadi bermanfaat gitu ya. Makanya kita harus mengenal dulu begitu ya, bahwa semua bahan kimia punya potensi bahaya. Nah, bahagia gitu ya. Bahaya itu ada macam-macam gitu ya, Dek ya. Nah, bisa yang pertama kali mungkin terjadi adalah keracunan. Ya, baik tertelan, tanpa sengaja tertelan, atau mungkin terhirup gitu ya, atau uh, bisa jadi kesalahan fatal lainnya gitu ya. Kemudian bisa menyebabkan iritasi ya, misalnya kalian kena tumpahannya gitu ya, gatel-gatel gitu ya, kemudian kok memerah gitu ya, lalu ada luka di kulit, ini bisa karena panas gitu ya, karena panas dari reaksi kimianya tersebut. Bahkan kalau ada tahu beberapa bahan kimia kalau netes ke kulit itu bisa menyebabkan kulit kita BOLONG alias bolong ya. Nah, kemudian juga bisa menimbulkan luka bakar serta kebakaran. Makanya gitu ya, apa kita harus mampu bekerja aman di lab kimia. Nah, mengapa? Karena kita ingin melindungi nih. Siapa yang mau kita lindungi? Ya pertama diri kita sendiri dong ya. Kemudian nggak boleh zolim sama orang lain. Makanya kita harus melindungi praktikan lain. Kemudian siapa lagi? Bisa jadi petugas kebersihannya. Ya, lalu pastinya dosen, laboran, atau pengunjung yang saat itu datang ke laboratorium kita gitu ya. Dan pastinya jangan sampai kalau kalian sedang melakukan proyek penelitian, malah proyek penelitian kalian ikut rusak karena kalian abai dalam melaksanakan bekerja aman di laboratorium kimia. Paham? Ya. Nah, walaupun bahan-bahan kimia atau laboratorium kimia itu memiliki potensi bahaya yang sangat besar gitu ya, tapi gitu ya, bukan berarti kita jadi tidak praktek gitu ya. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu ya adik-adik ya, supaya kita dapat bekerja aman di lab kimia dan berujung tetap sehat. Oke, yang pertama gitu ya, Bu Amel akan bahas dulu gitu ya. Personal Protective Equipment ya, atau PPE, atau yang beketnya sekarang kita sebut dengan APD, alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri apa aja sih yang harus kita pakai atau kita kenakan selama kita bekerja di laboratorium kimia? Yang pertama adalah jas praktikum. Oke. Nah, jas praktikum ada dua jenis, ada lengan pendek, ada lengan panjang. Ya, kalau kalian dapatnya lengan pendek, maka pastikan baju bagian dalam itu haruslah berupa lengan panjang. Ya, tapi kalau kalian gunakan baju labnya lengan panjang aman. Kalau mau bagian dalamnya pendek juga nggak masalah gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kalian ingat bagaimana dengan warnanya, Bu? Dianjurkan berwarna putih ya, agar kita bisa melihat adanya kontaminasi yang ada di dalam tubuh yang ada atau menempel pada baju kita seandainya kita ketumpahan atau macam-macam.
Ya. Dan yang pastikan berikutnya apa? Pakai jas praktikum dengan baik dan benar. Yaitu apa? Terkancing dengan rapi. Ya, terkancing sempurna. Nah, apa yang terjadi? Kalau tidak bisa dikancing, maka biasanya dosen lab kimia akan bilang, ih, jaketnya kekecilan ya, gitu ya. Atau kalian diminta untuk mengganti jas praktikum. Karena fungsinya adalah jas praktikum ini bukan sekedar untuk gaya, adik-adik. Tapi untuk melindungi kalian. Jadi pastikan terpasang dengan baik dan terkancing. Ya, solusinya apa? Kalau sudah nggak cukup, ya silahkan beli yang ukurannya lebih besar atau diet, gitu ya. Oke, next. Nah, sarung tangan adalah hal yang wajib. Jadi kalau di laboratorium kimia, yang pertama adalah jas praktikum. Kamu nggak bawa jas praktikum, out dari lab kimia. Ya. Kemudian, tidak pakai sarung tangan, out dari lab kimia. Karena banyak sekali tadi bahan yang sifatnya bersifat iritasi. Bisa menyebabkan luka bakar dan lain-lain. Jadi penggunaan sarung tangan itu akan sangat baik. Ya, apalagi di era pandemi ini. Jadi bukan hanya bahan kimia, bahkan kita bisa melindungi diri kita dari yang lainnya. Dan pastikan terus menggunakan sarung tangan mulai dari masuk sampai dengan selesai praktek. Jadi jangan lepas pakai adik-adik. Ya, biasakan saja, lama-lama enak kok, gitu ya. Kemudian, nah ini dia. Ya, sepatu yang bagaimana atau alas kaki yang bagaimana yang diperbolehkan di lab kimia, gitu ya. Oke, ingkalnya ubah. Yang pertama, gunakanlah sepatu anti selip, ya, dan dia tertutup rapat. Oke, biasanya dianjurkan juga pakai boot, tapi kalau untuk lab seperti kimia dasar tidak terlalu berbahaya gitu ya. Yang penting adalah sepatunya tertutup dan gunakan kaos kaki adik-adik. Ya, Bu, bagaimana kalau sepatunya tertutup tapi dari bahan yang mungkin tembus gitu ya? Ya masih boleh sih gitu ya kalau kepepetnya mau pakai sepatu berbahan kain, tapi pastikan kalian juga menggunakan kaos kaki. Karena takutnya nanti seandainya misal nih ada HCl pekat menetes gitu ya. Kalau kalian pakai sepatu yang berbahan kulit gitu ya atau berbahan plastik gitu ya tanpa bolong-bolong ya, tapi bukan plastik yang bolong-bolong gitu ya. Maka apa? Maka akan jauh lebih aman dibandingkan dengan sepatu kain. Tapi jauh lebih aman daripada kalian apa? Pakai sandal jepit legend. Jadi sandal jepit legend gitu tuh nggak boleh dipakai gitu ya. Oke, paham? Ya, sandal jepit legend nggak boleh. Ya, sepatu sendal juga nggak boleh. Ya, kemudian apalagi kalian pakai high heel. Ini nggak boleh. Gitu ya. Ditambah lagi gitu ya, wanita nggak boleh pakai high heel, apalagi kalau yang pakai cowok gitu ya, tambah nggak boleh. Paham ya maksud Bu Amel ya? Jadi, maka sepatu yang dipilih yang paling utama adalah sepatu tertutup yang anti selip. Oke, ya, dianjurkan seperti itu dan gunakanlah kaos kaki. Ya, oke, next. Nah, berikutnya apa gitu ya? Pastikan menggunakan rok atau celana panjang. Yuk kita bandingkan. Ya, ini ada seorang pria, dia udah pakai glasses gitu ya, sudah pakai coat, kemudian sudah pakai gloves, kemudian sudah pakai sepatu anti slip. Tapi apa kesalahan yang dia lakukan? Ya, dia menggunakan celana pendek. Selain tidak sopan, ini berbahaya di lab kimia. Karena kenapa? Area ini masih akan kemungkinan terpapar dari bahan-bahan kimia yang tadi, yang bersifat tadi mengiritasi, melukai, menyakiti gitu ya. Kayak mantan gitu ya. Nah, jadi harus apa? Kaki harus terlindungi dengan baik. Maka apa? Gunakanlah celana panjang atau rok panjang. Nah, untuk adik-adik pengguna rok, khususnya yang wanita ya, karena laki-laki juga nggak boleh pakai rok gitu ya. Maka pilihlah rok yang nyaman, jangan terlalu gedombrang, yang nanti bisa bikin nyerimpet gitu ya, karena takutnya nanti kalian membungkuk atau apa. Kan kita tahu ya kaum gamis gitu ya, seringkali kita keserimpet kalau kita berdiri, maka hati-hati dalam pemilihan rok. Oke, ya. Maka dianjurkan apa? Dianjurkan sebaiknya menggunakan celana panjang. Ya, tapi bukan berarti tidak boleh pakai rok ya. Prinsipnya boleh, tapi gunakanlah rok yang aman. Jangan terlalu besar dan jangan belahannya tinggi karena itu juga berbahaya gitu ya, sama aja bohong. Ya, karena masih bisa terkena tetesan. Selain itu juga tidak sopan. Oke, next. Nah,
Berikutnya apa? Sejak dulu, bahkan sebelum ada pandemi, di lab kimia, masker adalah suatu kewajiban. Jadi tadi apa? Jas praktikum, sepatu, kemudian gitu ya, sarung tangan. Yang berikutnya adalah masker. Tanpa masker, kalian boleh silakan keluar dari lab kimia, karena ini bersifat wajib. Ya, apalagi sekarang pandemi, makin wajib lagi gitu ya adik-adik ya. Jadi wajib menggunakan masker. Nah, masker yang digunakan sebaiknya adalah masker masker medis ya atau masker lab ya. Boleh nggak Bu pakai masker yang lebih detail lebih aman lagi ya? Boleh-boleh saja gitu ya. Jadi ketiga jenis masker ini itu tergantung dengan kebutuhan, tapi minimal kalian pakailah masker medis. Ingat apa tadi? Nggak pakai jas praktikum, nggak pakai sepatu, kemudian tidak pakai sarung tangan, apalagi nggak pakai masker, maka silakan keluar dari laboratorium kimia sebelum dosen yang mempersilahkan keluar. Bisa dipahami ya? Oke, next. Ya. Berikutnya, nah ini kacamata pelindung. Ya, kacamata pelindung ini sifatnya wajib apa enggak sih, Bu? Sifatnya sunnah sebenarnya, tergantung dengan kebutuhan gitu ya, karena ini fungsinya adalah melindungi mata kita gitu ya. Nah, sebaiknya pakai sih kalau Bu Amel sarankan gitu ya. Nah, beruntunglah kalau teman-teman yang udah pakai kacamata gitu ya. Jadi harapannya bisa lebih terlindungi. Nah, tipenya juga macam-macam gitu ya. Ada yang tertutup bagian atas, ada yang tertutup atas dan bawah, ada yang hanya menutup bagian sampingnya saja. It's okay, nggak masalah gitu ya. Nah, kalau di era pandemi kayak gini, bagaimana Bu sarannya tetap pakai? Ya, atau kalian pakai face shield. Nah, face shield nanti akan menjadi suatu keharusan ya di laboratorium kimia gitu ya. Kalian boleh pakai face shield yang paling murah yang 6 ribuan yang biasa gitu ya. Dan atau menggunakan face shield yang ada di standar lab. Fungsinya sekarang ada dua adik-adik gitu ya. Fungsinya pertama adalah untuk melindungi diri kita dari bahan-bahan kimia yang mungkin saja menguap dan lain-lain atau terciprat ke dalam wajah kita. Dan di samping itu kita juga mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah sehingga kita tetap sehat, aman, selamat, dan bisa melakukan pekerjaan dengan baik di laboratorium kimia. Oke, video selanjutnya gitu ya akan Bu Amel share linknya di bawah ini gitu ya. Prinsipnya adalah pastikan kalian menggunakan seluruh tadi APD ya di lab kimia dengan baik dan dengan benar gitu, dan pastikan juga gitu ya seandainya nih pahit-pahitnya misalkan sepatu kalian kecelakaan, kaki kalian sakit salah satu sehingga tidak bisa menggunakan sepatu, sebelah kiri yang sakit, maka sebelah kanan wajib tetap dipenuhi haknya, alias tetap pakai sepatu. Sebelah kiri boleh deh pakai sendal atau apa yang membuat dia nyaman saat dia terluka gitu ya. Oke ya, jadi prinsipnya itu kita lanjut ke video berikutnya.